Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Pembahasan ini khusus untuk yang berjenggot atau yang punya jenggot dan yang mengimani hukum ini ya teman-teman. Baiklah, kali ini saya menghadirkan tentang hukum memelihara jenggot. Terus bagaimanakah hukumnya memelihara jenggot? Baiklah, kita langsung ke topik pembahasannya. Pembahasan kali ini disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Baz. Beliau Syekh bin Baz ditanya oleh seseorang. Kata si penanya, apakah memelihara jenggot itu wajib hukumnya atau hanya boleh? Apakah mencukurnya berdosa atau hanya merusak din? Apakah mencukurnya hanya boleh bila disertai dengan memelihara kumis? Jawaban mengenai pertanyaan-pertanyaan di atas, Syekh bin Baz mengatakan, terdapat hadis yang sahih dari Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab Sahih. Keduanya dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Khaliful musyrikina akhfu syawariba wa aufulahi, yang artinya selisihilah orang-orang musyrik, potonglah kumis hingga habis dan sempurnakanlah jenggot, biarkan tumbuh lebat. Di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, artinya potonglah kumis dan biarkanlah jenggot memanjang. Selisihilah orang-orang Majusi. Dari Imam An-Nasai di dalam sunannya mengeluarkan hadis dengan sanad yang sahih. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Man lam ya'khud min syaribihi falaysa minna. Barang siapa yang tidak pernah mengambil dari kumisnya atau memotongnya, maka dia bukan termasuk dari golongan kami. Al-Alama besar dan Al-Hafiz terkenal Abu Muhammad bin Hazm berkata, para ulama bersepakat bahwa memotong kumis dan membiarkan jenggot tumbuh adalah fardu atau wajib. Hadis-hadis tentang hal ini dan ucapan para ulama perihal memotong habis kumis dan memperbanyak jenggot, memuliakan dan membiarkannya memanjang banyak sekali. Sulit untuk mengkalkulasi kuantitasnya dalam risalah singkat ini. Dari hadis-hadis di muka dan dinukilkan ijma oleh Ibnu Hazm, diketahui jawaban terhadap ketiga pertanyaan di atas. Ulasan ringkasnya bahwa memelihara jenggot, memperbanyak dan membiarkannya memanjang adalah fardu atau wajib, tidak boleh ditinggalkan sebab Rasulullah memerintahkan demikian. Sementara perintahnya mengandung makna wajib sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 7. Demikian pula menggunting, memotong kumis wajib hukumnya, akan tetapi memotong habis adalah lebih afdol, lebih utama. Sedangkan memperbanyak atau membiarkannya begitu saja,
yaitu membiarkan kumis, maka tidak boleh hukumnya karena bertentangan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Potonglah kumis sampai habis. Dan juga ada perkataan lagi, potonglah kumis. Dan juga barang siapa yang tidak mengambil dari kumisnya atau memotongnya, maka dia bukan termasuk dari golongan kami. Keempat, lafaz hadis tersebut semuanya terdapat di dalam riwayat-riwayat hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan pada lafaz yang terakhir tersebut terdapat ancaman yang serius dan peringatan yang tegas sekali. Hal ini mengandung konsekuensi wajibnya seorang muslim berhati-hati terhadap larangan Allah dan Rasul-Nya dan bersegera menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dari hal itu juga diketahui bahwa memperbanyak kumis dan membiarkannya merupakan suatu perbuatan dosa dan maksiat. Demikian pula mencukur jenggot dan memotongnya, termasuk perbuatan dosa dan maksiat yang dapat mengurangi iman dan memperlemahnya, serta dikhawatirkan pula ditimpakannya kemurkaan Allah dan azabnya. Di dalam hadis-hadis yang telah disebutkan di atas, terdapat petunjuk bahwa memanjangkan kumis dan mencukur jenggot serta memotongnya termasuk perbuatan yang menyerupai orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik. Padahal sudah diketahui bahwa menyerupai mereka adalah perbuatan yang munkar, tidak boleh dilakukan berdasarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan mereka. Saya berharap jawaban ini cukup dan memuaskan. Baik teman-teman semuanya, itu adalah sekilas tanya jawab antara Syekh bin Baz dan penanya mengenai hukum memelihara jenggot. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayah kepada kita semua untuk tetap di jalannya yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.